Salam mujizat. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita pasti menerima dan jadi alat miracle mujizatnya. Karena Yesus adalah masternya mujizat. Dan pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dalam tema Immanuel, Allah beserta kita. Natnya saya akan ambil dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini adalah ucapan malaikat Gabriel kepada Maria. Ini bukan ucapan sembarangan, tetapi betul-betul keluar dari malaikat yang diutus oleh Tuhan. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Memang hari-hari ini banyak orang pakai nama baptis, nama lahir Immanuel. Tapi yang di sini adalah hanya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu, kalau saya beserta dengan presiden, lalu saya terbang ke luar negeri, melakukan beberapa kegiatan bersama disertai presiden, pasti ceritanya beda. Karena kemuliaan dan otoritas presiden itu juga menyertai saya. Tidak mungkin kalau presiden masuk ke negara tertentu tidak disambut, tidak dijamin. Nah, kalau saya ikut rombongan itu, presiden menyertai saya, ceritanya berbeda. Tapi kalau mohon maaf, ketua RT yang menyertai saya juga disertai, tapi beda kapasitas, tanpa mengurangi rasa hormat kepada ketua yang di bawahnya. Tapi Immanuel, yang berarti Allah menyertai, ini sangat-sangat powerful. Karena Allah yang menyertai kita itu Allah pencipta alam semesta. Allah yang empunya alam semesta. Allah yang empunya surga mulia yang kekal selama-lamanya. Ternyata kata ayat ini juga sudah dinubuatkan 700-800 tahun sebelum terjadi oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 7 ayat 14. Inilah kehebatan Alkitab. Alkitab ditulis oleh 40 orang kurang lebih dalam jangka waktu 1400 tahun. Isinya sama. Tadi yang kita baca ternyata ada di Yesaya 7 ayat 14, saya bacakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. 700-800 tahun sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan dan digenapi. Dan ada banyak nubuatan-nubuatan tentang Yesus dilahirkan di Bethlehem. Menurut Mika 5 ayat 1. Hai Bethlehem yang kecil. Semuanya dinubuatkan begitu powerful. Hari-hari ini kita akan belajar bahwa Anda kalau memilih Yesus menjadi juru selamat dan Tuhanmu, engkau bertobat dan engkau menjadikan Yesus Tuhan dan juru selamatmu, engkau akan disertai oleh Immanuel, yang artinya Allah beserta Anda, beserta saya. Kita naikkan pujian ini sehingga Immanuel ini menjadi rema buat kita. Nyanyikan bersama-sama, sekalipun suara Anda sumbang kelas level seperti saya, kelas level kamar mandi, tapi Tuhan lihat hati kita. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta
dengan kita, namanya disebut Immanuel. Bersama-sama, Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel. Sekali lagi, Immanuel. Immanuel. Angkat tangan saudara, nyanyikan bersama. Immanuel, namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Bersama-sama sekali lagi, namanya disebut Immanuel. Yes. Kekasih-kekasih Tuhan, Alkitab sempat mengalami masa jeda waktu antara perjanjian lama, Kejadian sampai Maleaki, dan ke perjanjian baru kitab Matius itu ada masa kegelapan, yaitu 400 tahun. Dinamakan Silent Age. Ini masa di mana tidak ada nabi, tidak ada utusan Tuhan, dan betul-betul sepertinya umat kehilangan yang namanya tuntunan dari Tuhan. Tapi apa yang menarik, ternyata memang Tuhan tepat menepati janjinya. Kitab Maleaki ditulis sekitar tahun 430 sampai 420 sebelum Masehi. Sedangkan kitab Tawarikh diperkirakan ditulis antara tahun 400 sampai 340 sebelum Masehi. Selang waktu 340 sebelum Masehi sampai pada kelahiran Yesus diistilahkan dengan the silent age, yaitu zaman Allah berhenti berfirman. Kekasih-kekasih Tuhan, arti Immanuel ini disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, diambil dari janji Tuhan, nubuatan Tuhan di Yesaya. 700-800 tahun sebelumnya. Dan apa yang menarik, ternyata itu berlaku sampai hari ini, seumur hidup kita dan selama-lamanya. Sewaktu ada syarat. Anda bertobat, Anda mengundang Yesus masuk dalam hatimu, dan kau menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu.
Kitab tertua Perjanjian Baru diperkirakan adalah Injil Markus. Ditulis sekitar tahun 40 Masehi. Jadi perkiraan selang waktu penulisan antara PL Perjanjian Lama dan PB Perjanjian Baru adalah 380 tahun, dibulatkan 400 tahun, hampir 4 abad. Nah, di antara nubuat Maleaki ada kedatangan Kristus seringkali digambarkan seperti sunyi. Tetapi apa yang menarik, digambarkan sunyi tetapi pada kenyataannya sangat padat dengan aktivitas dan karya-karya yang luar biasa. Tidak ada surat-surat Nabi yang ada dalam Alkitab muncul di Yesaya pada abad-abad tertentu itu. Selama 400 tahun itu, Perjanjian Lama sudah dianggap selesai. Tetapi berbagai peristiwa terjadi untuk memberikan orang-orang Yahudi kesempatan untuk menyesuaikan ideologinya yang tidak sesuai dengan Kristus. Era ini seperti diatur oleh Tuhan sendiri untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, seolah-olah secara tiba-tiba firman Allah datang kepada Maria, kepada Imam Sakaria, kepada para gembala di Efrata, di Betlehem, kepada para Majus. Dan seringkali kita membaca dalam Injil bagaimana respon masing-masing tokoh berbeda-beda. Mereka berbeda-beda jenis kelamin, berbeda-beda respon, tapi yang menarik mereka menyambut. Hari-hari ini mungkin Anda berbeda jenis kelamin, berbeda suku, kelas, sosial, bangsa, dan bahasa. Tapi respon kita harus tepat. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Immanuel itu tidak otomatis datang kepada kita. Tidak langsung menyertai kita dengan tiba-tiba. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Setelah terbebas dari bangsa Mesir, ada masa damai, lalu berabad setelahnya Israel dijajah kembali, hampir 4 abad dalam tekanan penjajahan. Yang berbeda-beda hal tersebut membentuk mental dan penyesuaian tersendiri bagi bangsa Israel ini. Selalu polanya sama, Israel berseru dan Tuhan mendengar. Israel alpa dan terpleset, lalu belok kiri kanan, meleset, menyimpang, dijajah kembali. Berseru Tuhan tolong lagi, dijajah kembali. Contoh kasus ketika zaman Roma. Yesus lahir dan Yesus melayani pada zaman Roma. Ada kaum Herodian dan kaum Selot. Kaum Herodian berisi orang Yahudi yang membela mati-matian Kaisar Roma. Sedangkan kaum Selot menolak mati-matian apapun bentuk penjajahan dan siapapun yang menjajah. Mereka siap tempur untuk merdeka. Keadaan ketika itu seolah-olah Allah tidak hadir mendampingi orang-orang Israel. Seolah-olah Allah membiarkan umatnya kocar-kacir, terpencar-pencar seperti anak ayam yang ditinggalkan oleh induknya. Silent age atau dikatakan masa kegelapan ini sebenarnya juga ada di setiap musim kehidupan kita. Seolah-olah blank. Era pandemi ini juga kita rasa seolah-olah blank. Ada yang sudah bosen 6 bulan di rumah terus-menerus 7 bulan. Sampai bulan keberapa. Dengar. Ketika pergumulan hidup bising hilir mudik menghampiri, bertubi-tubi datang tanpa permisi, ingat. Ada janji bahwa Immanuel itu ada, akan menyertai kita. Masa hening dan diam ini seperti masa dalam pergumulan yang hebat dalam kehidupan. Seolah-olah Tuhan tidak bersama kita. Ini seperti bagian proses waktu Yesus harus berteriak di kayu salib, Eli, Eli lama sabachthani. Kira-kira seperti itu. Air mata, keputusasaan, harapan, ketidakberdayaan bercampur menjadi satu dengan doa-doa yang kadang kita juga sudah jenuh memanjatkannya. Tapi tentu berbeda dengan doa Yesus.
Yesus berdoa, Eli, Eli, tapi dia tahu dia harus menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Ingat, Yesus mati bukan karena disalib, kehabisan darah bukan, menyerahkan rohnya. Dan dia tahu dia akan bangkit lagi. Saudara harus ingat, Anda mungkin mengalami masa-masa kegelapan yang paling gelap, sunyi, senyap, seperti dikubur. Siap-siap, seperti Yunus dilempar ke laut, dia merasa udah mati. Selesai. Tapi hari ketiga, dikeluarkan dari ikan dan dia seperti mengalami kebangkitan seperti Kristus dibangkitkan. Kekasih-kekasih Tuhan, respon atas jawaban doa dalam penantian yang sangat lama itu harus kita responi dengan respon yang positif. Kita tidak bisa merubah kejadian, kita tidak bisa merubah peristiwa, tapi kita bisa merubah respon kita. Ada kejadian yang sama, respon berbeda, hasilnya berbeda. Seorang bapak di PHK, responnya negatif, putus asa, menyerah, sampai di rumah dimarahi istrinya, langsung stroke. Dengar para istri, kalau suamimu stroke yang dorong juga kamu. Jangan dimarahi, jangan ditegur, kasih semangat, enggak apa-apa di PHK. Kau suamiku yang hebat, kau bisa cari pekerjaan baru, bahkan kau bisa buat perusahaan sendiri. Nah, jadi suaminya bangkit. Kalau suami sudah tidak merasa dihargai di rumah, tidak dihargai oleh istri dan anak-anak, selesai sudah. Kita dapat melihat bagaimana terkejutnya Maria dan Zakaria ketika firman Allah datang kepada mereka. Maria merespon dengan penuh keyakinan dan penuh kepasrahan, meski masih meraba-raba dalam ketidaktahuan apa yang masuk daripada firman yang datang kepadanya. Sedang Imam Zakaria menjadi bisu karena tidak begitu percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Lukas 1 ayat 20 mencatat, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak percaya dan engkau tidak percayakan perkataanku dan yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Ingat, selama istrinya Elizabeth mengandung dan sampai akhirnya lahir baru bisunya berhenti. Dari sini Anda tahu bahwa ternyata ketidakpercayaan, kekerasan hati ada upahnya. Nah, kita akan gali lebih dalam, masuk kepada pokok bahasan yang terpenting, yaitu 4 arti daripada Immanuel, Allah bersama kita. Kita mulai yang pertama, Yesus datang dan bersama dalam keluarga, family. Berarti kan baik-baik. Malaikat mendatangi keluarga Nazaret, yaitu keluarga Maria bersama Yusuf. Memang mereka masih bertunangan, tapi tunangan mereka levelnya sudah tunangan yang pasti akan menikah. Bahkan bahasanya Yusuf akan menceraikan Maria diam-diam. Artinya ini tunangan sudah solid. Jadi malaikat mendatangi keluarga. Yesus datang dan bersama dalam keluarga. Baik keluarga Maria dan Yusuf, keluarga Zakaria dan Elizabeth, keluarga saudara dan keluarga saya. Penulisan Injil secara kanonik, urutan pertamanya adalah Injil Matius. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya kitab Wahyu. Keren. Ada 27 kitab di Perjanjian Baru dimulai dari Injil Matius. Pasal pembuka diawali dengan silsilah keluarga. Dari 14 keturunan lahirlah Yesus dari keluarga Yusuf dan Maria.
Bapak Ibu catat baik-baik, ternyata mujizat pertama Yesus di Yohanes 2 tercatat. Inilah mujizat pertama. Yesus mengubah air menjadi anggur di pesta nikah di Kana. Jadi ingat, Immanuel itu Tuhan menyertai family, keluarga. Baik keluarga secara jasmani, suami istri, anak orang tua, kakak dan adik, om dan keponakan, keluarga besar kita, juga keluarga rohani. Hari ini tren kita punya keluarga rohani dalam komunitas sel, komsel. Ada yang namanya cool, ada yang namanya fresh, ada yang namanya cell care dan lain-lain. Silakan. Tetapi ingat, Yesus Immanuel itu menyertai keluarga kita. Yang kedua, Yesus datang dan bersama secara khusus untuk setiap nama, setiap pribadi, setiap suku, setiap kaum, suku, dan bahasa. Artinya Tuhan itu mendatangi pribadi. Tokoh-tokoh di seputar kelahiran Yesus, ada Yusuf dan Maria, Imam Zakaria dan Elisabet, ada orang Majus dari timur, ada para gembala di padang Efrata. Mereka adalah orang-orang dari berbagai macam latar belakang, berbagai kelas kehidupan. Tetapi yang dasar Yesus berimpact, menyertai one by one, heart to heart, door to door. Dia sangat pribadi. Bahkan di Wahyu 3:20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu hatimu. Ingat, Yesus datang tidak mendirikan agama. Dan Yesus bukan tokoh agama, pemimpin agama. Yesus tidak membangun sebuah agama sebagai legalitas. Tapi Yesus membangun sebuah relation, bukan religion. Apa artinya Anda punya religion, agama di KTP, kelakuanmu tidak sesuai dengan agama di KTP-mu. Tidak pernah agama mengajarkan yang negatif, yang provokatif. Selalu mengajarkan yang namanya kebaikan, kedamaian. Jadi saya tidak anti mereka-mereka yang keras atau semi-semi radikal. Saya tidak bilang radikal ya, semi lah ya. Karena bukan agamanya, tentunya adalah oknum dan pribadinya. Yang ketiga, Yesus datang dan menyertai kita dalam penjajahan dan tekanan hidup kita. Ingat, saat itu orang Israel terjajah oleh Roma, sebelumnya oleh Babel, Media, Persia, karena kekerasan hati mereka. Tapi Yesus datang menyertai kita dalam penjajahan dan dalam tekanan hidup kita. Nubuat tentang Sang Mesias telah ada, nubuatan yang ada dari Tuhan Allah pasti terjadi. Meskipun bangsa Israel mengalami penjajahan dengan berbagai macam suku bangsa. Kepemimpinan dan aturan-aturan negara penjajah begitu rumit. Namun janji Tuhan, ya dan amin. Bahkan contoh saudara, ini menarik sekali. Waktu saya ada di Bethlehem, itu tour guide-nya itu, kita belajar Alkitab sama-sama, dia ngomong gini, Tuhan itu bisa menggenapkan firman-Nya dengan menggerakkan kaisar sekalipun, presiden atau penguasa. Jadi kitab Mika 5 ayat 1 berkata, Yesus lahir di Bethlehem. Masalahnya, Yusuf dan Maria itu ada di Nazaret. Itu Israel bagian utara, dekat Danau Galilea. Kita kalau naik bis waktu kita Holy Land Tour aja, butuh waktu 3-4 jam. Bagaimana mereka sedang ada di Nazaret, tapi Alkitab bilang Yesus lahir di Bethlehem. Masa nubuatannya dirubah? Apa yang menarik? Dan waktu itu tidak ada bis, tidak ada kendaraan. Tetapi Kaisar Agustus mengadakan sensus penduduk dan mewajibkan orang disensus sesuai asal usul nenek moyangnya. Karena Maria dan Yusuf dari Bethlehem merupakan anak keturunan Daud, kembalilah ke Bethlehem dan lahirlah di Bethlehem. Yang keempat, Yesus datang dan menyertai dalam setiap kemustahilan yang kita hadapi. Posisi tokoh-tokoh yang saya sebutkan ini dalam keadaan yang mustahil, tidak mungkin. Pertama, Maria.
Bagian A. Maria masih perawan dan belum menikah. B. Imam Zakaria dan Elizabeth sudah tua dan mati haid. Tidak mungkin melahirkan. C. Para gembala kelas bawah dikenal sebagai level orang bawahan. Beberapa ada sisi negatifnya, tapi menjadi pesaksi dari kejadian yang luar biasa. Waktu malaikat berkata, haleluya, haleluya, keren. Mereka menyaksikan badan suara surgawi. D. Para majus yang terluput dari maut dan nama cemar karena lewat jalan lain. Empat tokoh ini menerima karena menerima Yesus yang Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita naikkan pujian ini dari nubuatan Yesaya yang digenapi di Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yesus telah lahir ke dalam dunia dan hatiku ini. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Ternyata Immanuel, Tuhan Allah beserta kita itu adalah namanya juga penasihat ajaib. Tuhan menyertaimu sebagai penasihat yang ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan yang luar biasa, Raja damai. Pandemi terus boleh berjalan, krisis kesehatan, krisis ekonomi, tapi ada perbedaan waktu engkau mengalami yang namanya Immanuel, Tuhan besertamu. Umat Israel di Mesir, seluruh tanah Mesir kena tulah. Waktu Anda memegang janji Tuhan, perlindungan di tanah Gosen terjadi atas kita. Walau 1000 orang rebah sisi kirimu, sebelah kananmu, tetapi itu tidak menimpamu. Mazmur 91 ayat 7. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tapi Roh Kudus Kau terus berkata-kata kepada umat-Mu baik di program TV ini, di media apapun. Supaya firman-Mu itu boleh menjamah, mengubah, dan memulihkan serta menyembuhkan. Sehingga kadang kami tertekan, terjajah, terjepit, mengalami pandemi. Tapi kami mengalami Immanuel, Tuhan beserta kami. Pribadi, keluarga, komunitas, kota, dan bangsa. Dalam berkat Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Amin.